Oke. It's a different situation, it's a different background, it's a different set. Oke. 8 Maret 2026 jam 1.32, berarti setengah 2. Di rumah gak ada siapa-siapa, jadi aing bisa melakukan semau aing seperti ini. Hari ini aing batuk, aing sorak. Sudah berapa hari batuk kayak gini ya? 4 hari, 3 hari. Aing juga udah lama nggak bikin video kayak gini. Aing kangen banget. Aing kangen banget karena akhir-akhir ini aing sibuk. Aing memikirkan banyak hal yang lain. Susah banget aing konsisten. Karena dari kemarin aing juga mikirin konsep. Aing pengen merubah yang biasanya di kasur yang jarang dicuci itu, kasur yang jarang dicuci, bantal jarang dicuci, selimut jarang dicuci karena malas, pusing, aing banyak hal yang dipikirin, banyak hal banyak hal yang dikerjain. So ya kayak gini jadinya. Ya kamarnya segini-gininya jadi ya jadi ya udah adanya aja lah. Kamera juga masih dengan kamera seperti ini. Berarti udah 2 minggu, hampir 3 minggu aing udah bikin video kayak gini. Yang kangen banget juga bikin human diary seperti ini. Ada banyak hal-hal ajaib dalam hidup aing akhir-akhir ini ya, dalam asmara ada, dalam karir ada, dalam kebersamaan dengan sahabat, dengan keluarga juga ada. Pokoknya ada banyak lah, karena mungkin akhir-akhir ini aing sangat mencoba mendekatkan diri kepada hal spiritual. Karena itulah mungkin aing merasa hidup aing banyak tertolong dengan hal-hal yang tidak diduga, dan bahkan aing juga nggak expect akan benar-benar perfect, tapi itu lebih dari perfect gitu, itu lebih dari sempurna, lebih dari apa yang aing harapkan, apa yang aing ekspektasikan. Yang gila lah pokoknya ceritanya banyak banget. Karena 2 minggu aing juga pengen menceritain gitu, tapi apa sih, ada satu hal yang terutama soal asmara, aing benar-benar tidak mau menceritakan soal itu karena ya aing suka ada orang yang ikut campur. Nah, oke, btw terakhir tuh aing bikin video konsepnya vertikal karena tadinya aing mau potong-potong di TikTok, untuk TikTok, untuk YouTube Short, untuk Reels manapun lah kecuali Instagram pribadi. Yang belum siap dengan itu, tapi nanti kalau oke, yang mau coba post ke situ. Yang masih menjaga benar-benar isi dari postingan Instagram pribadi itu apa. Aing pengen benar-benar yang meaningful, yang permanently, yang aing gak akan hapus sampai kapanpun. Karena apapun yang terjadi, yang aing post itu sudah orang lain lihat, itu sudah harusnya jadi permanen gitu. Terakhir nge-post apa ya, ngapus postingan tuh, lupa juga berapa sih. Yang jarang nge-post foto, jarang nge-post foto di feed. Pokoknya yang pakai template itu loh, yang mendukung acara kampus, tapi kampus orang lain, kampus UPI, aing hapus.
karena orangnya juga yang nyuruh udah nge-follow aing, udah nge-follow karena dia juga sudah apa ya, menganggap aing bukan temannya lagi. Dia sudah memikirkan kalau dekat sama aing itu mudorot mungkin, jadi nggak baik buat dia, makanya dia langsung taruh sama cowok. Ya hubungan dengan aing akhirnya tidak baik, ya aing hapus karena, tapi bukan karena itu ya, aing menjaga, lagi-lagi aing menjaga isi feed aing Instagram. Aing tuh udah lama gak ngepost sosial media. Tahun ini aing ngepost udah berapa kali, berarti ya 2 kali. Yang pertama waktu ikut ngeliput di ring Indonesia Pro Wrestling, aing masih kepikiran pengen daftar full. Jadi sisi lain juga mempertimbangkan juga karena aing nggak tahu nih masa depannya akan seperti apa. Tapi ada bocoran Mikey Nikos akan datang sebagai tamu 3 hari di sana mengisi seminar atau ya melatih para pegulat di sana gitu. It's gonna be awesome. Mikey Nikos, aing pengen ketemu banget sama Mikey Nikos. Dia dulu tag timnya Shane Haste, kalau di WWE itu namanya Shenton atau Slapjack. Buat yang nggak nonton WWE waktu COVID, dia pernah ikut suatu stable gagal, suatu apa yang namanya kelompok namanya Retribution. Jadi anggotanya pakai topeng semua, ya kostum film The Purge lah gitu. Jelek banget ya pokoknya. Tapi ya dulu mereka tag team, terus Mikey Nikos dipecat duluan, Shentornya Shane Haste-nya stay di situ. Mikey Nikosnya ke New Japan, ikut bukan stable apa ya, pokoknya satu aliansi sama Juice Robinson dulu, sama pokoknya yang geng-geng itu, sama siapa dulu lupa lah, pokoknya ada yang finishernya pakai pantat. Kalau nggak salah sama dia, sama Toriano. Pengen sih aing, pengen banget kamu sama Mikey Nikos. Aing suka dia sebagai mid carder dulu, karena aing juga tidak berambisi untuk menjadi main eventer. Bahkan di sana tuh bukan yang jago banget skill ring gitu. Aing pengen mainin drama di sana. Aing pengen ngisi bagian mid carder yang legit lah gitu. Bagi aing untuk bisa berada jadi main eventer itu bonus aja gitu. Yang penting aing bisa melampiaskan apa yang aing rasain secara karakter, ya apa yang aing mau sampaikan itu ya berhasil gitu. Aing lebih milih jadi ikonik daripada aing jadi orang yang prestasinya tinggi gitu. Aing pengen punya kesan untuk orang lain, karena bagi aing apa ya, aing pernah ada di posisi ini obrolannya ada loncat-loncat juga. Aing pernah ada di posisi aing punya prestasi, tapi yang bangga cuma orang tua, dan yang berambisi juga orang tua gitu. Aing jadi kayak berprestasi itu untuk orang tua, bukan untuk aing. Apa sih apa ya gitu. Ya tapi di sisi lain ya mereka orang-orang ingat aing gitu. Aing itu dulu teladan, aing itu waktu SD ya. Aing dulu teladan, aing anak baik-baik. Diajakin yang aneh-aneh aing gak mau gitu. Main petasan aja aing gak boleh sama orang tua. Karena aing tuh pokoknya harus dijaga banget, aing harus jadi anak baik-baik, memberikan sisi positif untuk orang lain, tapi aing tidak nyaman dengan itu karena aing gak bisa bebas gitu. Karena ya aing memandang hidup itu sebagai hal yang artsy. Sebagai hal yang apa ya, abstrak gitu. Jadi aing tidak mau melimitasi apa yang aing pengen lakukan. Ya begitu. Jadi ya aing lupain apa poinnya. Jadi kemana-mana bahasannya. Apa ya? Intinya mah ya kembali lagi ke sosial media.
Aing tuh udah jarang ngeposting banyak hal di sosial media, nggak tahu kenapa. Aing takut melakukan hal-hal yang di luar kendali Aing gitu. Aing pengen benar-benar menjaga gimana ya caranya supaya sosial media Aing tuh termaintain dengan rapi. Aing tuh punya bukan second account boleh lah gitu, tapi fake account juga bisa gitu merangkap. Nanti Aing mungkin akan muncul membuat video seperti ini. Emang buat ya apa namanya Aing dengan second account itu emang maintain apa yang harus Aing posting di sana. Aing gak mau asal-asalan, semuanya terarah, semuanya terukur, semuanya bisa runut, semuanya bisa jelas gitu, jangan tanggung-tanggung. Aing melakukan itu gitu, menerapkan itu dan berhasil. Sekarang subscribernya udah 130.000. Aing gak bercanda loh, gampang lah nyarinya pokoknya yang berhubungan sama media yang itu merekam hal-hal yang memposting apa yang orang-orang resmi itu tidak posting. Aing yang posting, Aing rekam sebelumnya, Aing edit supaya itu padat isinya gitu, sesuai dengan ya keutuhannya terjaga gitu. Kayak gitu. Aing sangat memaintain media sosial, makanya saking memaintainnya akhirnya Aing jadi bingung mau ngeposting apa ya, jadi jadi jarang ngeposting gitu. Nah tahun ini Aing pengen lebih banyak ngeposting. Di YouTube juga Aing udah mulai yang banyak video, tapi yang nonton juga nggak ada. Ya nggak apa-apa lah, ya Aing mah konsepnya bukan untuk cepat dapat views untuk YouTube, tapi gimana caranya supaya video-video Aing tuh grow gitu, bisa dibutuhkan, bisa orang tuh nyaman nontonnya gitu, enak nantinya gitu, untuk jangka panjang lah gitu. Aing kan nggak tahu, mungkin hari-hari berikutnya Aing juga nggak akan kayak gini terus kan. Ya namanya manusia mah akan ada proses tumbuh kembang gitu. Aing tuh pengen untuk TikTok tuh bikin tentang self healing gitu. Terutama untuk cowok, itu pengen berasa tiap bikin konten apapun Aing selalu pengen berasa nongkrong gitu, berasa jadi Aing tuh tidak mau, Aing tuh hidup merasa kesepian banget sebenarnya. Teman-teman Aing udah pada sibuk-sibuk masing-masing, keluarga juga ya males gitu. Buat Aing males untuk spend waktu dengan keluarga karena sudah banyak hal-hal yang tidak nyambung, sudah tidak satu visi, tidak satu misi, tidak satu tujuan. Kayaknya Aing jalan sendiri, makanya Aing bikin YouTube, bikin video. Aing gak peduli mau ada yang nonton atau enggak. Selama ini belum ada komen, benar-benar belum ada engagementnya, belum kelihatan. Ya Aing masih dianggap sebagai who the fuck I am gitu, nobody, I'm nothing gitu. Tapi Aing masih pengen berusaha memikirkan konsep, memikirkan ya kedepannya akan seperti apa, dan Aing eksekusi juga, bukan cuma mikirin. That's the point. Kebanyakan orang mikir nggak dijalanin kan, buang waktu jadinya. Makanya untuk Aing sekarang tahun ini tuh harusnya jadi tahun produktif bagi Aing secapek-capeknya gitu. 3 bulan ini Aing ngerasa hidup Aing tuh banyak hal-hal yang Aing alami padat banget. Ya kemarin Aing ketemu sama teman-teman, ya bukan teman lah, brother lah, Aing udah kayak saudara sendiri, sama Abang, sama Mirza, sama Indra. Kita membahas soal deep connection dengan Tuhan kita semua, berempat kami, Tuhan kami. Contoh-contoh hal spiritual yang kita alami, dan I don't know, maybe only me yang
banyak mengalami hal-hal ajaib di akhir-akhir ini, dan aing sangat grateful dengan hal itu. Aing bangga, aing senang ya, aing appreciate dengan itu semua. Jadi yang aing posting di TikTok itu tentang ya self healing, poinnya tentang nongkrong, tentang apa ya, tentang gimana caranya menghadapi permasalahan hidup gitu. Ya terserah lah mau dibilang aing jagoan atau enggak. Aing hanya membagikan apa yang pernah aing alami, dan kalau bisa jangan benar telan mentah-mentah gitu, karena ya aing sampaikan itu sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang dulu aing jalani. Anjing tahu dari mana kalau dulu musim hujan ya, jadi gitu. Hal-hal ya apa ini jadi lupa nih masa tekeling malu-malu banget tuh di kamera itu. Ya jadi berasa nongkrong, berasa apa ya, ya kita sharing dengan sama kayak halnya aing kemarin ngumpul dengan brother aing yang sudah aing anggap saudara. Kita ngumpul tuh ya membahas hal-hal yang sangat deep gitu. Kita membahas hal yang sangat deep. Gitu. Dan juga pengen melakukan itu di TikTok. Tapi enggak, ya videonya sedikit-dikit aja, berapa nyampe 1 menit kok. Nanti tipis-tipis tapi semuanya make sense gitu. Gila nyamuk banyak banget, belum beli semprotan. Nyamuk bray, aduh lucu banget nih. Ketangkap lagi shoot kayak gini lagi. Ada aja deh. Ya begitu intinya. Mungkin nanti akan ada hal-hal yang ke-shoot juga nanti. Yang pertama pokoknya behind the scene-nya adalah ya video ini. Jadi yang nanti udah dipost di TikTok adalah yang udah aing potong, udah aing cut tuh. Jadi orang akan melihat sisi apa ya, hal-hal yang aing gak bisa utarakan lewat ketemu langsung. Ya kamu nonton aja video ini, juga kamu tahu apa yang aku pikirin, apa yang aku rasain. Just like that. Ini adalah permulaan aing bikin TikTok, aing bikin video di sana, ngepost di sana. Aing ulang lagi dari awal.
Ini adalah video pertama yang aing post di TikTok. Aing pengen berbagi hal-hal yang mungkin relate dengan banyak orang, terutama dengan para pria. Terserah mau aing dibilang jagoan atau enggak, tapi ya apa yang aing bilang adalah apa yang aing alami, dan yang aing bilang pun tidak sepenuhnya benar. Mungkin itu adalah hal-hal yang aing dulu pernah berbuat salah, dan tolong jangan ditiru gitu untuk yang nonton dan concern kepada kehidupan viewers video ini, supaya kehidupan kalian bisa jauh lebih baik dari aing. Itu aja sih. Jadi aing tuh sering mendengar istilah orang mengejar cinta. Ini adalah doktrin dari film-film. Setahu aing dari film-film, dari sinetron, judul-judul biasanya, dari judul, dari novel, dari karya sastra biasanya. Cinta itu harus dikejar katanya. Sebenarnya tidak ada cinta yang dikejar, tapi yang benar itu cinta itu harus ditemukan. Dengan cara ya nggak dikejar juga. Karena ketika kamu mengejar itu, kamu tidak mengejar cinta, tapi kamu mengejar mencari ketertarikan, ya berarti bukan dikejar ya. Oke, aing ulang lagi deh. Ya, aing tuh sering mendengar istilah cinta itu harus dikejar, mengejar cinta. Nggak ada cinta yang dikejar. Cinta itu harusnya ditemukan. Ya dong. Jangan pernah percaya dan mengiyakan istilah seperti itu. Kalimat-kalimat seperti yang tadi, mengejar cinta tadi. Mereka tidak akan peduli sama perasaan kamu, effort kamu. Mereka bilang itu hanya untuk kebutuhan dia pribadi, entah itu bisnisnya, mereka jualan produk, entah itu mendapatkan engagement. Sebenarnya apa yang aing lakukan juga sekarang ini membutuhkan engagement, juga membutuhkan respon dari yang nonton kan. Mereka bilang seperti itu karena mereka juga ingin terlihat keren dan bisa diterima oleh orang lain. Karena dengan dia bilang kayak gitu, kayak dia, gue bisa loh ngomong kayak gini gitu, memberitahu orang lain gitu. Aing juga sebenarnya melakukan itu, tapi bagi aing kalau cinta itu harus dikejar, ya that's wrong, that's totally wrong. Yang ya bagi aing, ya mereka yang bilang kayak gitu tidak akan pernah mau menjadi orang yang genuine. Mereka tidak akan mau menjadi orang yang honest. Mereka tidak akan menjadi orang yang pengen jujur ke yang nonton. Try to be perfect, but at the end it's nothing. Kalau kalian mau tahu cara menemukan cinta, ya yang harus diutamakan itu adalah dengan mengajaknya berkomunikasi terlebih dahulu. Oke? Kenapa aing berani bilang kayak gini? Karena aing belajar dari kesalahan aing dulu, dan aing harap itu tidak terjadi lagi ke yang nonton. You got that point, right? Cara menemukan cinta itu
Dimulai dari 3 pilar utama. Yang pertama adalah komunikasi. Misalnya misalnya dari cara Misalnya dari cara berdiskusi itu selalu ada timbal balik satu sama lain, tapi yang positif, yang bisa berdampak baik untuk kedua belah pihak. Lalu yang kedua adalah kontak fisik. Contoh, misalnya ada berjabat tangan secara konsensual, entah itu dalam berbisnis, entah itu dalam berkenalan dengan lawan jenis, atau contoh lain mungkin menuntun tangan nenek-nenek di jalan untuk menyeberang. Tapi kayaknya sekarang udah jarang deh terjadi hal seperti itu, nuntun nenek-nenek sekarang udah pada banyak yang mandiri kan gitu, masih pada banyak yang kuat. Kalau enggak juga paling ada yang ngedorongin kursi. Yang ketiga adalah mengenai kepercayaan. Komitmen ada itu utamanya adalah dari kepercayaan, terbentuk dari kepercayaan. Kalau kepercayaannya ada, maka kemungkinan kedua belah pihak bisa komitmen itu sangat 100% bisa terjadi. Misalnya kepercayaan itu kayak berawal dari kita tidak mudah curiga pada lawan bicara kita kalau dia mungkin akan melakukan hal yang buruk, yang jahat untuk kita. Nah, 3 pilar utama ini harus dilakukan secara runut dan urut. Tidak boleh ada yang di skip satupun. Namanya juga pilar utama. Jadi untuk pria-pria yang masih ngeliatin cewek dari jauh, memandang dia, oh dia cantik, tapi aku gimana ya cara ngedeketinnya gitu. Atau misalkan ngeliat atau kalian misalkan ngeliat di media sosial, dia ini mau cewek atau mau cowok ya, misalkan kayak ngeliat di media sosial, dia ganteng ya gitu, dia cantik ya gitu, tapi cuma berani nge-like doang atau komen muji, meskipun kadang suka ada yang over juga kalau mau komen, atau cuma chat private gitu. Come on, realistis lah, kalian samperin tuh cewek atau cowok atau mungkin sesama jenis, whatever lah gitu. Ajak dia berkomunikasi dulu. Kalau cocok, komunikasinya jalan, ada kontak fisik, kontak fisik itu tidak selalu hal yang kayak vulgar gitu ya, tapi ya hal-hal sederhana ya, dan juga harus ada kepercayaan. Maka mungkin siapa tahu akan ada keberuntungan hadir di kehidupan kalian. So good luck. Ini juga bukan contoh cara mencintai orang, cara menemukan cinta yang baik. Ya, salah satu tindakan utamanya yang tidak baik itu adalah kita seringkali menemukan
pria yang mengagum, yang suka, yang terlihat mencurigakan lah di media sosial, terutama di akun-akun perempuan biasanya, terutama yang pekerjaannya adalah seorang influencer atau artis. 10 komentar contoh kalimatnya adalah biasanya "Hai manis". Terus yang kedua adalah "cantik" dengan emoji love 3 kali atau dikasih tiba-tiba gift bunga. Dan yang ketiga adalah "sendirian aja nih" atau "boleh nggak abang temenin". Yang keempat "cute", cuma gitu doang. Yang kelima "mau kemana neng". Yang keenam "cukup aku aja yang menyukai dan mencintaimu sampai dunia akhirat". Yang ketujuh "beautiful", boleh dikasih emoji mata lope-lope 3 kali. Yang ke-8 adalah hot gitu doang. Terus kalau kesannya kalau ngomong hot itu kayak lagi makan seblak gitu, padahal enggak lagi makan seblak. Yang ke-9 adalah awesome, padahal enggak lagi makan rujak. Yang 10 adalah ini yang paling sering nih, pulen banget neng. I mean, what's the matter with you? Apakah dengan berkomentar seperti itu kalian akan lebih mudah menemukan cinta? Kamu tinggi. Yang ada dengan kalian orang-orang pria-pria yang mencurigakan ini dengan komen seperti itu, yang ada adalah akan digolongkan oleh si target yang lo pengen incar ini, lo akan digolongkan sebagai orang yang pertama tolol, yang kedua bego, yang ketiga adalah orang dengan gangguan jiwa. So yang kayak gitu tuh jangankan cinta, bahkan nafsu pun kayaknya tidak akan pernah bisa terlampiaskan. Komunikasi tidak berjalan 2 arah karena akan ada salah satu pihak yang dirugikan, tergantung dari pihak lawan bicara, lawan target kita itu akan memberikan tanggapan seperti apa gitu. Tapi dari yang mudah-mudah sih kayaknya akan ya itu lebih baik tidak merespon atau enggak ngeblokir gitu. Lalu secara kontak fisik juga tidak mungkin karena orang-orang kayak gitu ya beraninya di sosmed doang. Dan kalaupun ketemu secara langsung disamperin misalkan, ya orang itu pasti akan takut dan pasti akan trauma. That's asshole. Kepercayaan ya apalagi gitu. Orang udah takut dan trauma gimana bisa percaya. Jadi kalau mau menemukan cinta jangan pernah sekalipun berkomentar dengan contoh-contoh kalimat seperti tadi. Mau diubah dengan kalimat yang lain tapi maksudnya sama, tujuannya sama, ya sama aja bohong gitu. Ya selain 1000% gagal juga ujungnya kalian juga ya tidak akan mendapat hal yang kalian mau, tidak akan terlampiaskan ekspektasinya gitu ya. Sia-sia deh waktu lu. Cia gitu. Tapi ya kalau misalkan perempuan untuk wanita gitu ya, kok aing jarang banget nemu komentar wanita di akun-akun pria kayak gitu. Paling kecuali yang rahimku anget, tapi sekarang udah jarang.
karena jadi masalah. Lagi-lagi ya cewek wanita ternyata lebih pintar gitu, lebih mudah langsung oke deh aku tidak melakukan itu. Tapi pria ya kebuktikan pria egonya lebih kuat, lebih kadang keras kepala. Ini ngomongin pria dan wanita yang gangguan jiwa ya gitu, bukan yang sehat. Ngapain juga kalau yang sehat komen kayak gitulah. Realistis gitu. Yang kayak gitu bukan cara kalian menemukan cinta. Ya apalagi yang untuk yang sesama jenis juga kayaknya banyak ya, kalau yang pria sama pria gitu. Pria di akun pria yang lain targetnya ada aja gitu. Tapi kalau yang wanita sama wanita susah gitu, kok bisa ya kayak gitu. Tapi sebelum kalian menemukan cinta, kalian harus tahu bahwa cinta itu seni menyakiti diri sendiri. Terkadang orang itu selalu mengingat kalau dalam cinta itu efeknya, dampaknya, timbal baliknya adalah selalu hal yang indah gitu. Tapi ternyata akan selalu ada hal yang menyakitkan, entah itu hubungan cinta dengan antar manusia, dengan antar hewan, dengan mungkin mencintai benda mati seperti koleksi-koleksi kaset fisik misalkan, atau guling kesayangan, atau bahkan mungkin dengan Tuhan kalian sendiri gitu, Tuhan agama kalian sendiri. Kadang akan ada masanya ya, kalau cinta yang sudah ditemukan itu nantinya akan berbalik menyakiti. Itu karena dari entah itu karena tidak sesuai dengan ekspektasi, entah itu juga bisa karena salah satu pilar utamanya yang 3 tadi, komunikasi, kontak fisik, dan kepercayaan itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi ya sebelum menemukan cinta haruslah sudah siap dengan semuanya. Persiapkanlah itu. Ini juga tergantung bagaimana dengan kamu mengambil. Ini juga tergantung bagaimana kalian mengambil wisdom atau hikmah di balik apa yang kalian temukan dari cinta itu. Ya, semua ada prosesnya. Selalu ada sisi baiknya di balik sisi buruk yang kalian dapat. Jadi ya, mau kapan nih kalian mau mulai actionnya gitu. So, good luck. Wow, udah 40 menit Aing bikin video kayak gini. Sekarang udah jam 2:11. Karena orang tua gak ada di rumah, jadi Aing bisa leluasa. Aing tuh tadinya mau bikin 100 hari ini, 100 video. Tapi ternyata karena Aing barusan telepon 3 orang, ngobrol, terus ya semuanya curhat dan mengkoordinasikan sesuatu. Terus sebelumnya lagi Aing juga brainstorming, Aing nyiapin buka puasa sendiri, Aing beres-beres rumah. Ya, jadi ada banyak hal yang dilakuin. Jadi juga ngurusin toran di luar karena
takutnya gak dapat giliran air akhir ini. Kenapa air sering bermasalah di rumah gitu. Sedih banget. Nah itu ada perencanaan karena sekarang rumah di Subang. Nah itu ada perencanaan Aing pengen pindah ke Bandung kalau nggak ke Jakarta. Tapi ya Aing juga pengen bakal uangnya. Aing pengen pindah, Aing pengen bawa semua barang, Aing pengen ya punya kehidupan yang baik lah gitu di sana. Karena Aing ada merasa hal yang canggung kalau ada orang tua ya, kadang orang tua tuh gak bisa ngerti apa yang kita lakukan. Jadi kadang suka tiba-tiba menginterupsi gitu. Kadang Aing kesel ibu sendiri tuh kalau misalkan Aing lagi nelfon temen, jaraknya Aing sama ibu Aing tuh jauh gitu, maksudnya secara ruangan. Aing ngasih tahu kan kalau mau ke rumah Aing lagi nelfon temen, kalau mau ke rumah Aing patokannya pokoknya ada rumah makan gitu, tapi lupa makan rumah makannya apa. Nah terus ibu Aing dari jauh nyaut, rumah makan Bal Endah katanya gitu. Kesel gitu. Gak ada yang ngajak ngobrol tapi dia tiba-tiba nimbrung dan dia senyum gitu, happy gitu makan itu. Gak ada yang ngajak sih, gak ada yang ngajak ngobrol. Aing juga nggak pernah mau nimbrung mereka lagi ngobrol sama teman-temannya. Enggak loh, Aing nggak mau nimbrung. Mau mereka berantem gimana juga terserah gitu. Urusan kalian, urusin loh, mereka gede kan, mereka tua juga gitu. Aing juga udah tua BTW, jadi kenapa Aing harus kesel, kenapa Aing harus marah gitu. Untuk hari ini tuh ya, hari ini aja udah banyak pelajaran yang bisa Aing ambil gitu. Aduh. Gitu guys. Untuk hari ini ya, apa lagi yang dibahas ya? Ya anggap aja video yang ini adalah behind the scene konten TikTok yang akan Aing post. Aing mulai dari 4 video aja dulu, tapi nggak uploadnya sehari 2 gitu. Mungkin kalau ternyata engagementnya oke, Aing akan lanjutin. Aing akan mulai segila-gilanya Aing upload segila-gilanya gitu. Kalau ternyata 2 belum cukup ya Aing terus tambah gitu. Aing juga sebenarnya mencari penghasilan dari situ, dari TikTok. Aing penasaran Aing bisa nggak sih dapat penghasilan dari TikTok gitu. Aing bisa nggak sih dapat penghasilan dari YouTube Reels, dari YouTube Short. Bisa nggak sih orang kayak Aing gitu dapat endorsement nanti dari produk gitu, untuk masarin produk mereka. Wah, ini dengan senang hati mau endorse popok boleh, Aing nanti pakai popok gitu, Aing kencing di popok gitu. Mau endorse Softtek boleh, endorse Kiranti boleh, mau endorse yang aneh-aneh boleh deh, pokoknya asal jangan petai jengkol. Aing benci banget sama petai jengkol, Aing gak suka. Aing tidak menikmati baunya. Aing berasa ngehirup ini kayak di ruangan radioaktif gitu. Dan Aing tuh selama 1 bulan ini nggak tahu kenapa ya, itu sering nangis. Itu ini sebenarnya ada kaitannya, yang Aing nangis itu karena dengan asmara, nangis. Terus Aing nonton Vanilla Sky nangis, nonton Seven Pound nangis, nonton apa lagi ya, nonton ngedengerin lagu nangis. Aing udah berapa kali? 8 kali 9 kali
udah banyak banget aing nangis akhir ini atau ya aing menjadi orang yang sentimental. Aing suka kata itu sentimental, lebih ke orang yang sensitif lah mungkin ya, terlalu sensitif. Aing terlalu ya mudah tersentuh akhir-akhir ini setelah mungkin karena keterlibatan aing dengan hal spiritual, dengan Tuhan, agama aing sendiri yang sangat aing sayangi, yang sangat aing mencintai. Nah, BTW aing menemukan cinta dari Tuhan, menemukan cinta dari Tuhan itu karena secara komunikasi aing merasa ada timbal balik dua arah. Aing berkomunikasi dengan ucapan sebadan-badan jiwa raga ya, berarti sudah dengan bermain hati juga. Terus Tuhan membalasnya dengan sebuah tindakan, sebuah peristiwa gitu. Karena banyak hal-hal yang terjadi dalam 1 bulan lebih ini ya, dalam di tahun ini lah, hal-hal ajaib yang bahkan aing gak kepikiran sama sekali sebelumnya. Itu kan gila. Terus kayak dari kontak fisik, nah ini kayaknya yang agak rancu sebenarnya. Karena kalau kontak fisik itu kan pilarnya untuk antar manusia ya. Nah ini yang bingung sebenarnya. Kalau untuk antara manusia dan Tuhan itu, komunikasi itu sudah include dengan kontak sosial sebenarnya, sudah include satu hal yang berkesinambungan. Jadi hambanya itu berkomunikasi, hambanya itu melakukan kontak sosial gitu sekaligus gitu. Dan adanya kepercayaan ya, tentu ada kepercayaan. Jadi ada suara kresek aja. Ya terus dari segi kepercayaan berarti ya kalau gak percaya ya tidak akan terjadi gitu. Timbal balik dari komunikasi dan kontak sosial itu tidak akan pernah terjadi karena hambanya juga nggak percaya, sama Tuhannya gitu kan, itu jadi masalah. Makanya komunikasi, kontak sosial dan kepercayaan itu menjadi 3 pilar utama, bisa untuk manusia, bisa untuk hewan juga bisa loh, ke benda mati ya mungkin yang ada berbeda, dan termasuk ya ke Tuhan juga gitu. Dan dari situlah mungkin akan ketemu cinta itu seperti apa, cinta satu sama lain bahkan itu yang lebih menguntungkan. Jadi yang mau mulai dari kapan kalau bukan hari ini? Oke, betul. Tiga pilar utama dalam menemukan cinta antara manusia dan hewan. Yang pertama adalah gimana cara membangun komunikasinya. Bukan berarti kita menggunakan bahasa manusia kepada hewan atau hewan berbicara bahasa manusia ke kita. Kalau kayak gitu jadinya takut gitu. Karena ya memang diciptakan berbeda secara bahasa, secara tutur kata gitu. Mereka kan nggak sekolah juga, mereka nggak diajarin sama orang tuanya untuk A, B, C, D, nggak ada. Mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa nulis, mereka hanya bisa melihat struktur gambar. Itulah hewan, biasanya kayak gitu. Kalau huruf A bentuknya ya kayak gitu ya. Sebenarnya cara penangkapannya sama seperti manusia, tapi cara memahaminya berbeda gitu.
mereka nggak bisa nyebutin itu A B C D gitu, nggak bisa. Tapi secara komunikasi ya, komunikasi dan kontak sosial ini ya lagi-lagi yang berhubungan juga, berkesinambungan dilakukan secara sekaligus. Berarti contohnya adalah misalnya kucing itu cara berkomunikasi dengan komunikasi atau dan kontak sosialnya adalah dengan memberinya makan. Berarti dengan tindakan dong. Kasih makan, maka kucing itu akan merasa aman, merasa nyaman, dan dia pasti akan ketergantungan gitu. Di sisi lain, manusianya senang karena bisa melakukan hal baik untuk kucing, sedangkan dia di sisi lain kucingnya juga senang karena bisa membuat manusianya terhibur. Terus secara kepercayaan, kalau kucingnya nggak percaya, misal kucing dan manusia lagi, kucingnya nggak percaya ke manusianya, maka biasanya kucingnya kabur, kucingnya menghindar, kucingnya lari gitu ketika karena nggak percaya gitu, takut entah itu pernah disiksa lah, pernah diracunin. Kejadiannya bisa beda-beda ya, karena kepercayaannya tidak ada gitu. Begitupun manusia juga bisa tidak ada rasa percaya ke kucing gitu, karena pernah dicakar, pernah digigit, pernah diambil makanan haknya si manusia ini gitu. Karena kucingnya sudah berbuat jahat, berbuat hal yang buruk untuk si manusianya gitu. Jadi ya kalau pengen menemukan cinta manusia dan hewan adalah ya 3 pilar utamanya adalah tadi komunikasi, kontak sosial, dan kepercayaan. Jadi kapan kalian mau ternak lele gitu? Kalau bukan hari ini, betul. Itu Aing berarti udah bikin 6 video yang ya dari hal-hal kecil. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dengan tumbuhan? Cara menemukan cinta antara manusia dengan tumbuhan. Lagi-lagi 3 pilar utamanya adalah, yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kontak sosial, yang ketiga adalah kepercayaan. Komunikasi adalah ya sama seperti ke hewan, karena ya berbeda wujud makhluk hidupnya dengan melakukan tindakan gitu, misalkan menyiram tanaman atau melakukan pencangkokan gitu, melakukan ya hal-hal yang baik untuk tindakan-tindakan yang baik untuk tumbuhannya. Sedangkan tumbuhan kan memberikan timbal baliknya adalah dengan menghasilkan buah, dengan menghasilkan bunga, menghasilkan sayur. Itu bisa menjadi gizi untuk manusia gitu, supaya tubuhnya, jiwa raganya jadi lebih sehat gitu. Berarti ada komunikasi dan kontak sosial yang terjalin. Lalu ada kepercayaan, harus ada kepercayaan di mana manusia itu percaya nih kalau tumbuhan ini bisa menghasilkan hal yang baik gitu, dan tidak akan melakukan hal yang buruk. Contoh, tumbuhan wortel lah, misalkan wortel ini bisa menghasilkan benefit secara keuangan gitu, untuk jualan ke pasar, untuk jualan ke mana gitu. Manusianya percaya pada ada kepercayaan kepada tumbuhan gitu. Itu salah satu contohnya. Tidak hanya secara materi, atau mungkin dengan adanya tumbuhan itu di rumah, maka akan membuat lingkungan rumah itu menjadi lebih indah. Begitupun tumbuhan yang mempercayai manusia gitu. Kalau tumbuhan, karena tumbuhan nggak bisa ngomong, mereka juga melakukannya dengan ya memberikan action juga gitu. Ya tumbuhan akan memberikan apa ya,
sesuatu yang tidak akan merugikan gitu. Selama manusianya bisa men-treat baik si tumbuhan ini. Misal contoh nanam pohon, tetapi si tanamannya ini kan nanam pohon terus ada kayak batang-batang gitu kan, ternyata batangnya kan membuat si rumah hancur gitu ya. Itu balik lagi karena tindakan manusianya yang salah. Udah harusnya dipikirin dulu sebelum nanam tuh gimana ya cara supaya nge-treat tumbuhan ini tuh bisa berada di lingkungan yang benar dan tepat gitu. Jadi sehingga tidak merusak ekosistem manusia gitu. Itulah 3 pilar utama supaya bisa menemukan cinta antara manusia dengan tumbuhan. Bagaimana sih wujud cinta itu ya, nggak ada yang tahu sebenarnya definisi cinta secara eksak itu seperti apa. Tapi intinya adalah cinta itu bisa membuat manusia dengan entitas lainnya itu seperti ada keterikatan, seperti ada attachment, ada timbal balik ya, karena 3 pilar utama: komunikasi, kontak fisik atau kontak sosial. Kontak fisik itu hanya terjadi ketika antar manusia. Yang ketiga adalah kepercayaan. 3 pilar itu ada ya, cinta akan muncul gitu. Biasanya muncul hampir 100 sih. Harus berjalan runut, berjalan urut, tidak boleh ada yang skip, dan harus memberikan dampak positif satu sama lain. So, mau mulai dari kapan kalau bukan dari hari ini? Good luck. Apalagi ya? Bagaimana cara manusia bisa menemukan cinta dari alam? Ya dengan sarapan bubur atau datang ke Mbah Dukun ya. Mungkin. Cara manusia mencintai, bisa menemukan cinta dari alam itu dengan menjaga lingkungan supaya tidak merugikan antar makhluk hidup, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, karena ya Tuhan juga memberikan pesan ke manusia, terutama manusia, bahwa untuk tidak merusak alam gitu, tidak merusak keseimbangan ekosistem. Jadi dilestarikan dengan membuat hal-hal yang baik gitu. Apalagi ya mau mulai kapan kalau bukan hari ini. So ya, good luck. Udah berapa video berarti ya? 9. Cinta. Bagaimana cara menemukan cinta dalam film? Jadi tidak cinta itu bisa cinta itu bisa ditemukan tidak hanya dari antar hubungan kedua makhluk hidup, entah itu makhluk hidup yang sama atau berbeda, tapi cinta juga bisa ditemukan dalam film. Bisa dari ada apa dengan cinta, ada apa dengan cinta 2, apa artinya cinta pertamaku, cinta silver,
cinta, oh iya, cinta kolesterol, cinta apa ya, Rangga dan Cinta, cinta Puccino, cinta Brontosaurus, cinta apa lagi ya, cinta dalam kardus, cinta di saku celana, cinta dalam apa sih dahu ya, cinta dalam hujan apa sih lagu itu cinta dalam film itu ya seperti itu ya. Kenapa harus nyari jauh-jauh sih? Jadi kapan mau menemukan cintanya kalau bukan mulai dari hari ini? So good luck. 10. Bagaimana cara menemukan cinta dalam lagu? Ya gampang. Cinta itu bisa ditemukan tidak hanya dalam antar manusia dengan hewan, antar manusia dengan tumbuhan, hewan dengan tumbuhan, antar manusia dengan Tuhan, tapi cinta juga bisa ditemukan lewat lagu. Contohnya cinta dalam hati atau Cidahu, cinta pertama Sani, bisa juga ditemukan dari lagu Ada Apa Dengan Cinta, terus dari lagu Cinta Sendiri, lagunya Kahitna, lagu Cintailah Aku Sepenuh Hati, cinta terakhir, arti cinta, risalah cinta, lagu cinta, cinta terakhir, apa lagi? Ini cinta, banyak sih ya, banyaklah kalian bisa menemukan cinta dalam lagu gitu. Itu salah satu contohnya yang bisa ditemukan, sisanya bisa kalian cari sendiri. Jadi mau kapan nyari cinta dalam lagu kalau bukan mulai dari hari ini? So good luck. Banyaknya ternyata ya bisa ditemukan dari cinta. Gokil, sekarang udah jam 2.35. So that's the end for today. Sekarang ternyata udah udah 1 jam Aing bikin video kayak gini. It's interesting. Aing dapat 10 lebih mungkin ya, dapat buat bahan konten. Entah Aingnya bagus depan kamera atau enggak, Aing dari tadi juga fokus ke kamera aja gitu. Menyenangkan ya ternyata bikin video kayak gini. Oh by the way, tonight it's very rainy, it's very noisy, it's noise in my mind or outside, and that's what we call balancing. There's noisy everywhere. Jadi ya kalau bukan mulai sekarang bertindak ya kapan lagi kalau bukan hari ini? So good luck.